Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di penghujung dari bulan Syawal ini kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing, keluarga kita, bahwasanya tersisa beberapa hari lagi. Entah itu 8 atau 7 hari lagi, kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan tahun ini, untuk menyempurnakan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meninggal dunia, maka secara umum mereka akan meninggalkan 3 buah hal. Laki-laki kah atau perempuan? Kaum muslimin yang meninggal dunia, maka mereka akan meninggalkan 3 buah hal secara umum. Yang pertama adalah hutang yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk tidak banyak berhutang dalam kehidupan dunia ini. Sebab setiap pahala kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tertahan sampai hutang kita dilunaskan, sampai pembayaran hutang kita diselesaikan. Olehnya itu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri seorang jenazah dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ternyata mengetahui bahwasanya sahabat ini memiliki hutang yang belum diselesaikan oleh jenazah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian enggan untuk mensolati jenazah sahabatnya, sampai kemudian ada di antara kaum muslimin yang membayarkan hutang yang dia miliki. Nah, ini para jamaah sekalian adalah penjelasan atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas menganjurkan kepada kita untuk tidak bermudah-mudahan dalam permasalahan hutang piutang ini. Lalu kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ahaqqu an yuqdha alaih, itu jauh lebih berhak untuk diselesaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru saja menjalankan ibadah puasa Ramadan. Boleh jadi ada di antara kita yang memiliki hutang puasa, atau mungkin ada orang tua kita yang belum membayarkan fidyahnya, maka selesaikan secepatnya. Karena hutang kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berhak untuk kita selesaikan secepatnya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dunia lalu kemudian dia memiliki hutang puasa, dan hutang puasa ini adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka shama anhu waliyuhu. Orang-orang yang ditinggalkan dari jenazah tersebut, mereka itulah yang membayarkan hutang puasa jenazah itu. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua adalah wasiat yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya seorang muslim hendaknya tidak pergi ke pembaringannya, ke tempat tidurnya, melainkan dia telah mencatatkan wasiat-wasiat yang akan dia tinggalkan. Kenapa para jamaah sekalian? Hakikatnya kita tidur
itu berarti kita telah meninggal dunia. Namun meninggalnya kita adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kiamat yang kecil. Kita meninggal dunia itu berarti kita sebenarnya telah atau kita tidur itu sebenarnya adalah atau hakikatnya kita telah meninggal dunia. Namun itu merupakan kiamat yang kecil terhadap setiap pribadi muslim dalam kehidupan dunia ini. Olehnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita bahwa sebelum kita tidur sepantasnya untuk mencatatkan terlebih dahulu apa wasiat-wasiat yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan nanti. Orang tua kita kah atau anak-anak kita, anak cucu keturunan kita. Baik itu wasiat yang berupa wejangan-wejangan, nasihat-nasihat serta pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada mereka, maka dicatatkan. Begitu pula dengan wasiat yang berkenaan dengan harta warisan yang akan kita tinggalkan. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki anak keturunan kecuali seorang wanita saja, seorang anak perempuan. Maka bolehkah saya memberikan wasiat tentang harta warisan yang akan saya tinggalkan dengan separuh dari harta saya?" Karena sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, bahwasanya seorang ayah yang meninggal dunia dan dia hanya memiliki seorang anak perempuan saja, tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan itu akan mendapatkan setengah atau separuh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah separuh harta yang saya miliki yang akan saya tinggalkan nanti, separuh yang akan didapatkan oleh anak perempuan saya, maka separuhnya saya wasiatkan?" Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, melarang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya wasiat itu kalau dia berkaitan tentang harta warisan yang akan kita tinggalkan jamaah sekalian, maka dia tidak boleh lebih dari sepertiga yang kita tinggalkan. Dan kata Nabi SAW, "Wathulutsu katsir," dan sepertiga itu sudahlah sangat banyak. Nah ini para jamaah sekalian, dua hal yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas pada Jumat kali ini jamaah sekalian, adalah harta warisan yang akan kita tinggalkan nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kasus, tidak sedikit pertikaian, perkelahian, bahkan saling bunuh-membunuh itu disebabkan karena harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibu kita, oleh saudara atau saudari kita, atau anak keturunan kita. Tidak sedikit harta gonogin yang disebutkan oleh kaum muslimin, ternyata itu sudah cukup untuk menjadi sebab pertikaian, perkelahian, cekcok dan seterusnya. Olehnya itu kita perlu untuk memperdalam kembali ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan ilmu warisan ini, karena dia merupakan ilmu yang sangat agung. Bahkan para ulama kita menjelaskan bahwasanya tidak ada ilmu atau tidak ada agama di permukaan bumi ini yang memiliki ilmu tentang warisan, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang jauh lebih detail, jauh lebih indah, jauh lebih baik, dan jauh lebih adil dibandingkan dengan ilmu warisan yang diajarkan oleh agama kita ini. Nah, orang-orang yang kita tinggalkan jamaah sekalian, kalau kita meninggal dunia, maka dikenal ada dua kalangan. Yang pertama, kalangan usul. Usul itu adalah orang tua kita. Orang tua kita, ayah ataupun ibu, kakek ataupun nenek, dan seterusnya ke atas. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang dikenal dengan nama al-furu', cabang. Cabang-cabang kita ini para jamaah sekalian adalah anak keturunan kita. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di samping kanan dan kiri kita, atau saudara dan saudari kita, paman ataupun bibi dari anak-anak kita. Nah ini semua jamaah sekalian adalah orang-orang yang akan berhak untuk mendapatkan harta warisan yang kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya dari kesemua orang tersebut, orang-orang yang akan mendapatkan harta warisan kita, maka ada 9 golongan yang terlarang atau tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan kita. Secara ringkas jamaah sekalian, yang pertama, orang yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan kita adalah seorang hamba sahaya. Meskipun tidak ada para jamaah sekalian saat sekarang ini
seorang yang menjadi budak atau hamba sahaya, namun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada. Masih ada hamba sahaya. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Boleh jadi nanti akan kembali terjadi perbudakan di akhir zaman nanti. Ketika fitnah semakin merajalela, ketika fitnah semakin merebak, maka boleh jadi hamba sahaya atau budak-budak kembali ada di akhir zaman nanti. Olehnya itu para ulama kita tetap menyebutkan, meskipun sudah tidak ada orang-orang yang memiliki status hamba sahaya atau budak pada saat sekarang ini jamaah sekalian, akan tetapi para ulama kita tetap menyebutkan orang tersebut atau golongan yang pertama ini sebagai bentuk amanah ilmiah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mengapa jamaah sekalian seorang hamba sahaya atau budak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan? Itu karena dirinya sendiri, kepribadiannya sendiri, jiwanya sendiri atau dirinya sendiri itu dimiliki oleh majikannya atau tuannya. Olehnya itu para ulama kita mengatakan bahwa kalau jiwanya sendiri atau dirinya sendiri itu dimiliki oleh majikannya, maka itu berarti dia tidak memiliki atau tidak memiliki keberhakan untuk memiliki sesuatu pun dari perkara dunia ini. Kalau dia memiliki harta, maka harta itu secara otomatis menjadi milik majikannya. Dan seperti itu jamaah sekalian. Makanya dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga yang mungkin meninggal dunia, dari karib kerabatnya dan seterusnya. Yang kedua jamaah sekalian adalah al-qatil, seorang pembunuh. Seorang pembunuh ini tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Gimana maksudnya jamaah sekalian? Seorang anak membunuh ayahnya, maka anak ini tidak berhak untuk menjadi ahli waris ayahnya. Seorang ayah membunuh anaknya, ayahnya tidak berhak untuk menjadi ahli waris anaknya. Seorang saudara membunuh saudaranya atau saudarinya, maka dia tidak berhak untuk menjadi ahli waris saudara atau saudarinya. Dan seperti itu jamaah sekalian. Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwasanya man ista'jala bi syai'in uqiba bi hirmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, secara umum jamaah sekalian, uqiba bi hirmanihi, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia terburu-buru untuk dia dapatkan itu. Nah, orang yang membunuh ayahnya atau orang yang membunuh anaknya jamaah sekalian, dia terburu-buru untuk mendapatkan harta warisan yang akan ditinggalkan anak atau ayahnya itu. Sehingga agama kita melarang dia untuk mendapatkan atau menjadi ahli waris dari orang yang meninggal tersebut. Yang ketiga jamaah sekalian, di antara orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan adalah seorang yang berbeda agama. Anggaplah misalnya ayah kita adalah seorang Nasrani, lalu kita Muslim, ayah kita meninggal dunia, maka kita tidak berhak untuk menjadi ahli waris ayah kita. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima." Seorang muslim tidak berhak menjadi ahli waris orang yang kafir kepada Allah, dan begitu pula orang yang kafir kepada Allah tidak berhak menjadi ahli waris seorang muslim yang meninggal dunia. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, dan ini mungkin yang tidak diketahui oleh sebagian besar kaum muslimin. Ketika ada kaum muslimin yang mengangkat seorang atau dua orang dan seterusnya dari anak angkat yang dia adopsi. Anak angkat ini jamaah sekalian tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan darah antara ayah dan anak angkat tersebut, maka anak angkat ini tidak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya. Dan ini terjadi di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sangat jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya," kami ini para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, "la nurath." Kita ini tidak dijadikan sebagai tempat warisan. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkan dinar dan dirham dari harta kehidupan dunia ini. Akan tetapi para nabi Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzdin wafir.
Siapa yang mempelajari ilmu ini, ilmu agama ad-din, maka sungguh dia telah mengambil harta warisan Nabi SAW dengan sebanyak-banyaknya. Olehnya itu jamaah sekalian, anak angkat ini tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan kita. Yang kelima para jamaah sekalian, di antara golongan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan kita adalah ayah atau ibu tiri kita. Anggaplah misalnya orang tua kita, ayah kita meninggal dunia, sehingga ibu kita menikah kembali dengan seorang laki-laki. Itu berarti kita berarti kita memiliki ayah tiri, ya. Atau begitu pula dengan sebaliknya, ibu kita meninggal dunia sehingga ayah kita menikah dengan wanita yang lain, maka kita memiliki ibu tiri. Ayah tiri dan ibu tiri ini tidak berhak menjadi ahli waris dari harta yang kita tinggalkan jamaah sekalian. Sekali lagi, karena tidak ada hubungan kekerabatan darah di antara kita. Ya. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh jamaah sekalian adalah seorang wanita. Ya. Kita sebutkan tadi bahwasanya di antara ahli waris itu adalah orang-orang yang berada di atas kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek dan nenek kita. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di bawah kita dan orang-orang yang berada di samping kita, saudara-saudara kita, suami atau istri kita. Nah, yang golongan yang keenam dan golongan yang ketujuh ini para jamaah sekalian adalah kalangan wanita, istri-istri kita. Kalau dia sudah ditalak dengan talak satu ataupun talak dua, yang dikenal dalam agama kita sebagai talak raj'i, talak satu dan talak dua ini masih terbuka kesempatan untuk kita rujuk. Namun kalau selama masa iddah, selama masa penantian istri kita, setelah dia ditalak satu dan talak dua, kemudian kita tidak rujuk dengan istri kita, tidak ada proses rujuk di antara keduanya jamaah sekalian, maka secara otomatis keduanya terpisah. Secara otomatis keduanya resmi cerai. Kalau tidak ada rujuk dalam talak raj'i ini. Begitu pula dengan talak bain, talak tiga. Kalau sudah jatuh talak tiga jamaah sekalian, dia mentalak istrinya satu, dua, dan yang ketiga, atau mentalak istrinya sekaligus dengan talak tiga, maka itu secara otomatis dia telah cerai dengan istrinya. Nah, istri yang seperti ini, istri yang telah diceraikan, tentu saja secara hukum syar'i, dalam hukum fikih kita para jemaah sekalian, dia tidak berhak untuk menerima atau menjadi ahli waris dari mantan suaminya. Yang kedelapan jemaah sekalian, di antara golongan yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan kita adalah auladuz zina, anak-anak yang dilahirkan dari proses perzinahan. Kembali alasannya jemaah sekalian, karena tidak ada hubungan kekerabatan darah antara ayah dan anak tersebut. Tidak ada hubungan kekerabatan. Karena apa? Karena anak tersebut lahir disebabkan karena perzinahan yang terjadi di luar daripada nikah yang sahih atau nikah yang disahkan oleh agama kita. Oleh karena itu, anak yang seperti ini tidak berhak menerima harta warisan ayah biologis yang telah meninggal dunia. Begitu pula dengan sebaliknya jamaah sekalian. Kemudian golongan yang kesembilan atau golongan yang terakhir adalah auladul li'an. Auladul li'an ini jamaah sekalian adalah anak-anak yang dilahirkan oleh seorang istri, di mana istri itu telah dilaknat oleh suaminya sendiri. Dalam agama kita, dalam proses perceraian para jamaah sekalian, itu dikenal beberapa model perceraian. Di antaranya adalah al-li'an, ketika seorang suami mendapati istrinya atau menganggap istrinya telah melakukan perzinahan dengan orang lain, lalu kemudian dia datang ke hakim kaum muslimin, lalu bersumpah dengan 4 kali sumpah bahwasanya istrinya itu telah melakukan perbuatan zina, dan dia tidak berdusta dengan apa yang dia katakan itu. Sumpah yang kelima jamaah sekalian, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia benar-benar dalam keadaan shadiq, nyata, dia melihat istrinya melakukan perbuatan perzinahan tersebut, lalu kemudian dia mengatakan, laknat Allah Subhanahu wa taala bagi saya kalau saya melakukan perbuatan dusta. Lalu kemudian dibalas oleh istrinya. Kalau istrinya membalas, tidak mengakui perbuatan perzinahannya dan membalas suaminya, lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya suaminya ini adalah orang yang dusta sebanyak 4 kali, dan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kemarahan Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepadanya kalau dia berdusta dengan 4 kali perkataan yang sebelumnya itu, maka pada saat itu hakim akan mengatakan bahwa keduanya resmi cerai disebabkan karena mereka sudah saling melaknat.
Dan perpisahan antara suami dan istri yang seperti ini jamaah sekalian, itu adalah perpisahan yang tidak boleh lagi terkumpul antara keduanya. Kalau kita bercerai dengan istri kita, para jamaah sekalian, maka masih ada kesempatan kita kembali dengan istri kita. Kalau istri kita atau mantan istri kita itu menikah dengan laki-laki lain, lalu terjadi perceraian, maka ada kesempatan kita kembali kepada istri kita yang lama itu atau mantan istri kita. Akan tetapi kalau kita resmi bercerai dengan proses li'an, saling melaknat ini, maka sampai hari kiamat tidak boleh lagi berkumpul antara keduanya jamaah sekalian. Nah, anak-anak yang lahir dari istri yang seperti ini, istri yang sudah kita laknat ini jamaah sekalian, itu secara resmi tidak boleh menjadi ahli waris kita. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta warisan atau hukum waris ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengannya, pembagiannya dan seterusnya itu pada 3 ayat dalam surah yang sama. Ialah surah An-Nisa, ayat yang ke-11, 12 dan ayat yang ke-176. Yang menarik jamaah sekalian, ketiga ayat ini ditutup dengan satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah di ayat yang ke-11, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan zat yang Maha mengetahui lagi Maha lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir daripada surah An-Nisa 100 ayat yang ke-176, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Jangan mengajarkan Allah Subhanahu wa taala tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jangan mengajarkan tentang apa yang kita tidak ketahui. Wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedang kita ini hamba-hambanya tidak mengetahui. Karenanya syariat Allah Subhanahu wa taala tentang warisan ini adalah syariat yang sangat mulia, syariat yang sangat agung para jamaah sekalian, yang seharusnya kita imani, kita laksanakan, kita dakwahkan, kita tegakkan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak memiliki pilihan yang lain untuk mencari pilihan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah menciptakan segala sesuatu, dan dia pula yang memilih untuk memuliakan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah memberikan syariat, minhaj, jalan hidup yang sangat indah, sangat baik ini. Lalu kemudian bagaimana mungkin ada seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku yakin kepada Allah, lalu dia memilih jalan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah umat manusia memilih syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat-syariat jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya syariat, hukum yang terbaik bagi mereka adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang sangat mulia ini yang berkaitan dengan ilmu waris ini jamaah sekalian, ternyata ia juga merupakan jalan masuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan syubhat, untuk menyebarkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Hanya dengan mengambil sepotong ayat dari ayat yang ke-11, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak perempuan maka mereka mendapatkan separuh dari apa yang didapatkan oleh anak laki-laki. Hanya dengan sepenggal ayat ini saja jamaah sekalian, mereka kemudian dengan berani mengatakan bahwasanya agama Islam yang dielu-elukan oleh kaum muslimin, agama Islam
yang katanya mengajarkan tentang sistem keadilan, agama Islam yang katanya mengajarkan sistem kebaikan bagi seluruh umat manusia ini, ternyata justru mengajarkan, bahkan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya sendiri, justru mengajarkan kezaliman, ketidakadilan terhadap kaum muslimah mereka. Ini adalah syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam, karena sejatinya mereka tidak senang, mereka tidak suka sampai kalau kita mengikuti mereka, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, para jamaah sekalian. Olehnya itu sangat penting jamaah sekalian kita mempelajari kembali agama ini, kita mempelajari kembali syariat ini. Kalau mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kita menjawab syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terkait lidzakar mithlu hadzil unthayain? Maka kita bisa menjawab jamaah sekalian. Kita bisa menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat Tuhan yang Maha Adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya, apalagi menzalimi hambanya dengan syariat atau melalui syariat yang dia miliki. Yang kedua jamaah sekalian, kalau kita melihat secara kenyataannya, ternyata kalangan laki-laki yang akan mendapatkan 2 kali bagian perempuan itu hanya terjadi pada 4 keadaan saja. Hanya terjadi pada 4 kondisi dan keadaan saja. Ketika seorang ayah atau seorang ibu meninggal dunia, lalu kemudian mereka memiliki anak laki-laki dan anak perempuan jamaah sekalian, maka pada saat itu laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Atau keadaan-keadaan yang lainnya. Ternyata disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya hanya ada 4 keadaan saja di mana kalangan laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Lalu kemudian kita menutup mata kita, atau mungkin kita selama ini terlalaikan bahwasanya ternyata ada 30 keadaan di mana kalangan wanita akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari kalangan laki-laki. 30 keadaan di mana kalangan wanita akan mendapatkan bagian yang sama, atau 30 keadaan di mana kalangan wanita akan mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak, atau akan mendapatkan bagian yang sama dengan kalangan laki-laki, atau menutup kesempatan bagi kalangan laki-laki untuk mendapatkan harta warisan. Secara rinci jamaah sekalian, 8 keadaan seorang wanita atau kalangan wanita akan mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak dari kalangan laki-laki. 8 keadaan, 2 kali lipat dari lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lalu kemudian ada 10 keadaan di mana kalangan wanita akan mendapatkan bagian yang sama dengan kalangan laki-laki. Sedangkan yang sisanya jamaah sekalian, lebih dari 10 keadaan wanita akan menutup kesempatan bagi kalangan laki-laki untuk mendapatkan harta warisan. Nah, kita terbutakan jamaah sekalian, atau mungkin memang kita tidak tahu selama ini bahwasanya ternyata syariat Islam dengan 3 ayat yang berkaitan dengan harta warisan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kaum muslimah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan 3 ayat yang menjadi dalil utama ini di dalam surah An-Nisa. Dan kita sudah mengetahui bersama jamaah sekalian, penamaan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, di antara sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan penamaan tersebut. Sebagaimana surah Al-Maidah. Kenapa dia dikatakan sebagai surah Al-Maidah? Karena Nabi Isa di akhir daripada surah Al-Maidah ini para jamaah sekalian minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan mukjizat Allah berupa hidangan kepada Al-Hawariyun, para penolong Nabi Isa alaihissalam, sebagai bukti nyata bahwasanya Nabi Isa adalah Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah tersebut dinamakan sebagai surah Al-Maidah. Begitu pula dengan surah Al-Mujadilah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri mendengarkan keluhan seorang wanita tua, Utsman bin Affan, kemudian mengeluh kepada Umar bin Khattab, "Wahai Khalifatul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda rela berdiri berlama-lama bersama seorang wanita tua mendengarkan keluhannya padahal Anda adalah Khalifatul Muslimin?" Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Apakah engkau tahu wahai Utsman, bahwasanya wanita itu adalah seorang wanita yang kata-katanya, keluhannya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ke-7. Dialah seorang sahabiyah yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya telah menziharnya." Lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah, seorang wanita sahabiyah yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dengan surah An-Nisa ini jamaah sekalian. Surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kaum muslimah, para wanita. Oleh karena itu surah ini dinamakan sebagai surah An-Nisa,
dengan 3 ayat yang sangat mulia yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan harta warisan seorang muslim. Olehnya itu para jamaah sekalian, kita tidak boleh lagi mendengarkan dan menerima dengan mentah-mentah, apalagi di zaman fitnah saat sekarang ini, ketika media sosial sudah merambak, hoaks dan berita dusta sangat mudah diterima oleh kaum muslimin, sangat mudah ditelan dan disebarkan oleh kaum muslimin. Bahkan atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala mereka menyebarkan kebohongan dan kedustaan tersebut. Kita bisa melihat setiap kali masuk bulan Hijriah, maka selalu ada saja jamaah sekalian broadcast pesan kebaikan, katanya bahwasanya siapa yang mengabarkan tentang masuknya bulan Ramadan, dia akan diampuni oleh Allah, masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang memberitakan tentang masuknya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan seperti itu. Padahal tidak ada satupun hadis yang benar dari Nabi SAW tentang pemberitaan awal bulan yang menyebar pada saat sekarang ini para jamaah sekalian. Olehnya itu jamaah sekalian, kita tidak boleh lalai kembali, tidak boleh lengah dari syubhat-syubhat, berita-berita yang tidak benar, apalagi berita yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka orang-orang mustasyrikun bahkan menghabiskan usia mereka, menghabiskan seluruh waktu mereka untuk mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran. Bahkan mereka mungkin jauh lebih pandai dibandingkan kita kalau kita membaca Al-Quran. Bahkan mungkin banyak di antara mereka yang memahami bahasa Arab, mampu membaca kitab gundul, bahkan mampu dengan fasihnya berbahasa Arab, padahal dia adalah orang yang kafir kepada Allah. Sedang kita yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku Islam, Muslim, mukmin, taat kepada Allah, lalu kita enggan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Mari para jamaah sekalian, sepulang dari masjid ini kita tekatkan, kita kuatkan kembali, kita bulatkan kembali tekad kita, azam kita, keinginan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa thalatha bikumul mu'minin faqala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.